yang daunnya tidak akan layu, apapun yang dilakukannya akan berhasil. Ini adalah mengungkapkan tentang orang yang di dalam pimpinan Tuhan, di dalam perencanaan Tuhan, segala sesuatu yang diperbuatnya sesuai dengan kehendak Tuhan pasti dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Ini adalah kekayaan orang benar. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan mulai membahas perenungan dari kitab Mazmur. Kita mulai dari Mazmur pasal 1. Dan kita beri tema manusia yang benar-benar bahagia. Saya bacakan untuk kita semuanya Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semuanya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, kita mau melihat tujuan untuk merenungkan Mazmur 1 ini adalah yang pertama, untuk menguji sukacita orang benar. Karena ini dikisahkan dengan sangat kontras dengan jalan kebinasaan orang jahat. Lalu yang berikutnya adalah untuk mencatat baik elemen negatif dan positif yang mengarah ke jalan benar-benar hidup bahagia. Berikutnya untuk mencatat 4 contoh paralelisme yang menunjukkan bahasa puisi Ibrani. Mazmur pertama bergaya didaktik, berfungsi sebagai kata pengantar yang tepat untuk seluruh koleksi di dalam pasal-pasal Mazmur. Temanya dapat digambarkan sebagai orang bahagia sejati atau manusia yang benar-benar bahagia, karena menggambarkan jalan berkat atau kebahagiaan. Jalan orang benar berbeda sama sekali dengan jalan orang jahat. Sukacita orang benar dijelaskan dari perspektif negatif dalam apa yang tidak akan dia lakukan, dengan bantuan seperti anak tangga paralelisme progresif. Manusia yang benar-benar bahagia digambarkan sebagai tidak membiarkan dirinya berada di hadapan atau di bawah pengaruh jahat. Sebaliknya, dia menemukan kesenangan dalam merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Sukacitanya digambarkan sebagai sehat, pohon yang berbuah lebat, diberi minum oleh air sungai. Apapun yang dia lakukan, dia berhasil. Ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Sebaliknya orang jahat tidak begitu diberkati. Mereka seperti sekam ditiup oleh angin. Dalam penghakiman mereka tidak akan bisa berdiri. Mereka juga tidak akan diberkati untuk berada di antara jemaat orang benar. Yang pertama-tama marilah kita perhatikan jalan orang yang benar. Dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga yang ketiga.
Karakternya orang benar ini digambarkan dari sudut pandang negatif, yakni tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, juga tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan naik lagi ya. Jadi ini tangga paralelisme, juga tidak duduk di kumpulan pencemooh, yakni orang-orang jahat yang senantiasa merancangkan kejahatan dan berlaku buruk bagi sesamanya. Dijelaskan dari perspektif positif ialah kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 8. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Mazmur 119 ayat 47 hingga ayatnya yang ke-48 menjelaskan tentang sukacita orang yang benar-benar bahagia, yakni jalan orang benar adalah senantiasa ingin merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya, orang benar ini sudah berkomitmen menjadikan firman Tuhan itu sebagai petunjuk hidupnya. Jadi tidak hanya sekedar ditampung di otak, tetapi juga dicerna di hati, di digest ya, dan kemudian juga dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan hidup. Nah, itulah kesukaan orang benar, kesukacitaan orang yang benar-benar sejati. Mereka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. Mazmur 119 ayat 97 sampai 99. Sobat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun ada orang yang bisa lebih pintar dari gurunya atau lebih dosennya, itu adalah orang bijaksana yang menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman hidupnya. Karena segala rahasia kebijaksanaan dan hikmat itu ada di dalam firman Tuhan, sehingga apabila seseorang benar-benar ingin hidup bijaksana, dia dapat menyamai bahkan melampaui pengajar-pengajarnya kalau dia betul-betul mempraktikkan apa yang firman Tuhan tuliskan. Yang berikutnya, kekayaan orang benar dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 3, dia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Mereka menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya tidak akan layu. Apapun yang dia lakukan akan berhasil. Bukankah ini adalah kekayaan yang sangat terhormat? Karena orang benar itu senantiasa produktif. Dia kalau capek ya capek, tetapi setelah itu dia akan beristirahat dan kemudian dia akan segar kembali. Itu adalah janji Tuhan. Jadi hidupnya ini terus ya bertumbuh dan bertumbuh bagaikan tunas baru yang senantiasa mengeluarkan tunas-tunas muda, sehingga hidupnya senantiasa segar. Orang yang produktif, yang menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya dan juga bagi manusia yang ada secara lokal maupun secara global. Yang daunnya tidak akan layu, apapun yang dilakukannya akan berhasil. Ini adalah mengungkapkan tentang orang yang di dalam pimpinan Tuhan, di dalam perencanaan Tuhan, segala sesuatu yang diperbuatnya sesuai dengan kehendak Tuhan pasti dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Ini adalah kekayaan orang benar. Sungguh luar biasa, manusia yang benar-benar bahagia. Nah, yang kedua adalah kita mau melihat kehancuran orang jahat. Dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 4-5, ciri-cirinya adalah tidak ada yang benar di dalam diri orang jahat. Ya, di ayat yang keempat dikatakan, mereka seperti sekam yang ditiup angin, betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai.
menurut Ayub 21 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Ini adalah segambaran ataupun satu analogi dengan Mazmur 1 ayat 4 sampai 5, bahwa orang yang jahat itu tidak akan mempunyai isi, kosong melompong, karena begitu ditiupkan angin dia bagaikan jerami, bagaikan sekam yang tidak dapat mempertahankan diri. Dia akan diterbangkan, dia akan diusir, dia akan dilenyapkan. Akhir hidup dari orang jahat ataupun orang fasik dikatakan di dalam ayat yang kelima, orang fasik tidak akan berdiri di pengadilan. Artinya tidak akan tahan berdiri karena kesalahan mereka sudah nyata. Jadi begitu melihat pengadilan, ya pasti dia rebah ataupun pasti dia tergeletak. Orang-orang berdosa tidak akan berdiri di dalam jemaat yang adil. Mereka selama hidupnya di muka bumi ini juga tidak bisa bersatu dengan jemaat Tuhan, karena jalan mereka berbeda, pilihan hidup dan tujuan mereka berbeda. Nah, hal yang ketiga itu merupakan suatu kontras terakhir. Pemazmur menggambarkan di antara orang benar dan orang fasik itu terdapat perbedaan yang sangat menyolok. Satu kontras, yakni Mazmur pasal pertama ini ataupun nomor 1 ini, karena kita menyebutkan Mazmur itu sebagai nomor ya, karena ini adalah syair, ini adalah nyanyian. Mazmur nomor 1 ini diakhiri dengan kontras antara dua jalan, yakni jalan yang benar adalah Tuhan mengenal jalan orang benar, itu ayat 6a. Jalan orang benar dikenal oleh Tuhan, akan diberkati, dipelihara dengan providensia Allah yang penuh dan kekuatan dan penuh dengan kehidupan dan nikmat, dan itu adalah janji Tuhan. Sedangkan jalan orang fasik itu adalah menuju kematian, itu adalah ayat 6b. Jalan orang fasik akan binasa seperti jalan setapak menuju rawa yang akhirnya jalannya itu akan menghilang dan tenggelam. Bukankah itu adalah gambaran yang sangat menakutkan bagi jalan orang yang fasik, bagi orang yang jahat? Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 1 mengajarkan kepada kita dengan sangat jelas, jikalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar bahagia ataupun mendapatkan kebahagiaan sejati di dalam hidup kita, maka kita akan berjalan menurut Taurat Tuhan. Nah, kiranya itu adalah keputusan kita bersama untuk menjadi orang berbahagia yang paling sejati di muka bumi ini dengan dituntun oleh Taurat Tuhan ataupun firman Tuhan. Biarlah itu kita renungkan siang dan malam, dan jalan kita dikenal oleh Tuhan. Kiranya saya dan sahabat setia sekalian boleh